Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham air mineral yang cukup potensial ya, bisa menjadi saham yang berpotensi bagger. Nah, sahamnya apa? Sahamnya adalah PT Akasa Wira Internasional, yaitu perusahaan air mineral dengan brand Ades. Nah, kenapa Ades ini menarik dan apa alasan Ades ini berpotensi menjadi saham yang bagger? Kita akan ulas di slide selanjutnya. Akan tetapi di sini teman-teman barangkali ada yang tertarik ya untuk join jadi nasabah dari One Stock Research. Jangan lupa hubungi nomor yang ada di deskripsi di grup ini karena join jadi nasabah One Stock Research itu adalah gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Nah, kenapa ada sini masuk ke saham yang menarik ya? Ada sendiri kalau kita ngomong tentang perusahaannya sendiri, perusahaannya itu bagus dari segi fundamental, kinerja sahamnya ini dalam 3 sampai 4 tahun terakhir ini labanya naik. Terus dari segi valuasi perusahaannya juga menurut saya masih wajar lah. Nah, kenapa kok sahamnya masuk ke papan pemantauan? Padahal dari segi GCG-nya itu bagus, dari kinerja bagus, dari valuasinya juga agak kemahalan. Nah, ternyata kalau kita ulik si Ades ini sahamnya ini masuk papan FC ya, karena dia tidak memenuhi free float. Jadi free float yang tidak dipenuhi Ades itu adalah minimal saham beredar di masyarakat itu adalah 50 juta lembar. Dan aturan ini atau free float ini akan dipenuhi Ades dalam waktu dekat. Ini ada beritanya ya di Investor Daily, di mana pengendali Ades lepas kepemilikan saham dalam waktu dekat. Dan ini juga dikonfirmasi juga lewat corporate sekretarinya ya, bahwa pemegang saham terkait ya atau pemegang saham utama perseroannya ini berencana menjual sebagian sahamnya dalam waktu dekat untuk memenuhi free float-nya. Nah, buat teman-teman yang nggak paham apa itu free float ya, jadi free float itu adalah pembobotan ya, pembobotan di mana minimal saham yang harus beredar di masyarakat ya, itu adalah 50 juta atau paling sedikit adalah 7,5 ya. Ini free float yang lama. Sekarang free float itu minimal 5%. Kalau teman-teman lihat eksekusi terakhir free float yang 5% itu adalah Bank J-Trust ya atau Bank BJIJ. Itu bisa teman-teman cross check aja di profilnya itu BCIJ itu free float-nya tuh kurang dari 7,5 atau kisaran 5, berapa persen gitu. Itu sekarang aturan free float itu cuma 5%. Nah, kalau kita lihat ya komposisi dari shareholder atau pemilik saham dari Ades. Nah, pemilik utama saham Ades adalah Water Partner Bottling ya. Itu dia memiliki saham itu 91,5%. Terus diikuti Fani Sugiarto, terus DRA Nana Puspadewi, dan masyarakat ini udah 8,3%. Cuman ini tidak memenuhi free float karena saham beredarnya itu cuma 48 juta. Nah, syarat minimalnya adalah 50 juta. Nah, nanti kita akan coba hitung berapa sih nilai yang harus dilepas Ades agar dia bisa memenuhi free float-nya itu di next slide ya. Nah, kalau kita hitung ya berapa nilai minimal transaksi dari Ades, itu adalah kalau kita hitung minimum free float adalah 50 juta ya. 50 juta lembar saham, terus kita kurangi ya masyarakat yang saham yang beredar di masyarakat sekarang itu 48 juta 873.259, itu kita dapat minimum saham yang harus dilepas adalah 1.126.741, atau kalau kita hitung ya, kita kalikan dengan harga saham ada sekarang itu di 10.350, itu nilai minimum transaksi yang harus atau nilai minimum saham yang harus dilepas oleh pengendali Ades itu adalah senilai 11 miliar
661 jutaan, kurang lebih segitu. Jadi mungkin kalau kita bulatkan mungkin kisaran 12 juta, 12 M-an lah ya untuk pengendali ADES agar dia bisa keluar dari free float-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru juga ya, transaksi free float ini lewat pasar apa gitu. Nah, transaksi free float sendiri itu biasanya dieksekusi lewat pasar nego. Jadi biasanya ketika tiba-tiba nih teman-teman pantau ADES terus ada transaksi nego 11-12 M, itu pasti ya itu transaksi nego untuk memenuhi free float dari ADES. Jadi itu sebagai sinyal ya bahwa ADES ini biasanya setelah ada transaksi nego itu corporate sekretarinya atau korseknya itu maksimal itu 3 hari ya, 3 hari kerja untuk melaporkan ke bursa bahwa dia sudah memenuhi free float-nya, dan bursa sendiri itu biasanya tanggap, mungkin nggak sampai 3 hari itu sahamnya udah keluar dari papan pemantauan. Seperti itu teman-teman. Nah, apakah saham yang keluar dari papan pemantauan ini akan menarik? Ya, kita coba bahas secara historicalnya ya di belakang nanti. Nah, ini adalah chart teknikal ya dari saham ADES. Jadi, sekarang posisi ADES itu membentuk chart ascending triangle ya. Jadi, sekarang dia lagi posisi nge-break ya, cuman dia masih reatas kembali karena memang sahamnya masuk papan FCA, jadi nggak begitu liquid karena mayoritas yang megang ADES ini adalah investor-investor ya. Jadi mereka ini berharap sahamnya ini bisa naik terus karena memang kinerja dari ADES ini tiap tahunnya naik. Dan apakah ADES ini sahamnya lemot? Kalau kita cross check kan di tahun 2023 ini dia sempat naik loh dari 8.000 sampai ke, kalau nggak salah sampai ke 16.000. Itu dalam jangka waktu beberapa bulan. Nah, ini kan artinya sahamnya sebenarnya kalau misalnya ada potensi atau ada aksi korporasi yang menarik ya, berarti dia sebenarnya bisa naik gitu. Tinggal teman-teman bisa simpulkan sendirilah nanti informasi yang saya sampaikan ini apakah buat saham yang menarik atau enggak. Nah, kita masuk ke studi case ya. Nah, studi case-nya itu adalah saham Bank BCIC atau Bank J-Trust ya. Jadi Bank J-Trust sendiri buat teman-teman yang mungkin nonton ya di video saya sebelumnya itu saya jelaskan bahwa Bank J-Trust ketika waktu itu dia free float-nya itu masih belum terpenuhi ya. Waktu itu harga sahamnya masih di harga 90. Harga 90, habis itu ada transaksi free float di pasar nego, dia penuhi free float-nya, lalu berselang nggak sampai seminggu, itu dia udah keluar ya, keluar dari papan pemantauan dan sahamnya langsung naik ya. Kalau kita lihat kan cross check, sekarang dia di posisi harga 141. Jadi bayangin kalau teman-teman beli waktu dia eksekusi free float ya di harga 90, sekarang di 141, mungkin teman-teman udah untung hampir 40-50%-an. Jadi setiap ada pemenuhan free float itu biasanya dibarengi dengan saham yang keluar dari papan pemantauan seperti itu. Karena ya kalau misalnya free floatnya nggak dipenuhi, mau nggak mau sih sahamnya pasti akan masuk papan pemantauan terus. Jadi kalau misalnya perusahaannya bagus atau memiliki GCG atau Good Corporate Governance-nya bagus, pasti seharusnya dia memenuhi free float-nya. Dan ADES sendiri dari pihak pemegang sahamnya ADES itu udah konfirmasi ya tadi seperti yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya bahwa perusahaannya ini akan memenuhi free float-nya. Jadi dalam waktu dekat ini pasti akan ada transaksi pemenuhan free float dari ADES, dan ADES pasti akan keluar dari papan pemantauan ke depannya. Nah, itu aja ya informasi dari saya. Mungkin teman-teman bisa simpulkan aja informasi yang saya sampaikan lewat kolom komentar. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa tanyakan juga lewat WhatsApp ya, yang ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe One Stock Research, dan sampai jumpa.